Ratusan rumah di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat hingga saat ini masih terendam banjir. Selama 2 pekan, warga bertahan di tengah banjir. Dan ini adalah visual udara di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Desa ini merupakan salah satu desa yang terkena banjir cukup parah dengan ketinggian air mulai dari 1 hingga 3 meter. Kondisi ini sudah berlangsung selama 2 pekan. Akibat banjir, ribuan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yang Anda saksikan ini adalah visual udara di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Desa ini merupakan salah satu desa yang terkena banjir cukup parah. Ketinggian banjir di desa ini bervariasi mulai dari 1 hingga 3 meter. Dan banjir ini sudah berlangsung selama setidaknya 2 pekan. Akibat banjir, ribuan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, saudara, ribuan warga korban banjir di Karawang, Jawa Barat bertahan di pengungsian imbas belum surutnya banjir yang merendam rumah mereka. Warga pun terpaksa menempati sejumlah tempat pengungsian. Salah satunya adalah pengungsian yang dibangun oleh BNPB. Sudah 2 pekan, saudara, warga korban banjir mengungsi di pengungsian. Dan selama berada di pengungsian, warga hanya mengandalkan suplai makanan dari Pemda Karawang dan juga donatur, saudara. Saat ini saya berada di lokasi Dusun Pengasinan RT 04 dan saat ini kondisi banjir yang merendam kemungkinan di lokasi ini adalah setinggi 1 hingga 3 meter dan kondisi ini sudah berlangsung selama 2 pekan dan banjir tidak kunjung surut. Sudah 2 pekan banjir merendam permukiman warga di 23 desa di Karawang, Jawa Barat. Salah satunya di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ketinggian air pun tak kunjung surut hingga 3 meter yang hampir menenggelamkan rumah warga. Banjir yang tak kunjung surut pun kini berdampak pada rusaknya hasil pertanian warga. Abah Upun misalnya, lansia berusia 70 tahun harus kehilangan gabah sebanyak 6 karung akibat terendam banjir. Padahal gabah ini akan digiling jadi beras untuk bahan makanan selama 3 bulan. Ada 6 di rumah 2 tuh diambil ke sono 2 di desa mau digiling banjir ya enak kebanjiran 2 karung. 2 karung. Iya ini 2 karung, ini 2 karung, di dalam itu 2 karung, 6 karung. Rencananya ini buat persediaan untuk makan. Sekarang hilang ya putus ya gara-gara banjir. Iya putus. Terus tadi yang masih diselamatkan juga udah nggak bisa jadi beras? Enggak bisa. Abah Upun satu dari ratusan warga korban banjir yang harus merelakan hasil pertaniannya dan harta benda mereka rusak akibat banjir yang tak kunjung surut. Data BPBD Karawang mencatat lebih dari 18.631 jiwa terdampak dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Dan berdasarkan data yang kami terima dari BPBD masih ada 23 desa yang tersebar di 8 kecamatan yang saat ini masih terendam banjir. Mereka total jumlah pengungsi mencapai lebih dari 5.000
Dan saat ini mereka belum mengetahui kapan banjir ini akan surut mengingat kondisi cuaca yang masih belum stabil. Hadi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Untuk mengetahui situasi terkini banjir di Karawang, Jawa Barat, kita sudah tergabung bersama jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Adi, selamat petang. Sudah 2 pekan, bagaimana kondisi banjir sore ini? Benar, sudah 2 pekan banjir merendam pemukiman warga. Yang data yang kami terima saat ini ada 19 desa di 7 kecamatan yang terendam banjir. Dan saat ini kondisi banjir yang merendam 19 lokasi tersebut masih cukup dalam. Dan saya berada di lokasi Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan berdasarkan pantauan langsung serta data yang kami terima dari BPBD Kabupaten Karawang, kedalaman air yang merendam pemukiman warga ini mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Dan kondisi ini sudah berlangsung selama 2 pekan tersebut yang mengakibatkan warga hampir 2.500 jiwa khusus di Desa Karangligar harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan wawancara dan informasi yang kami dapat langsung di lokasi bahwa selama 2 pekan tersebut warga harus bertahan dengan kondisi apa adanya. Kami lihat langsung dan kami pantau beberapa titik pengungsian yang berada di Dusun Karangligar ini. Mereka menempati sejumlah tenda yang dibangun oleh BNPB, BPBD, serta menempati sejumlah aula kantor desa serta rumah-rumah ibadah atau tempat ibadah untuk sekedar aman dari banjir yang selama 2 pekan ini belum surut. Dan mereka bertahan dengan kondisi apa adanya, artinya mereka tidur dan aktivitas di atas tikar serta alas terpal. Dan ini digunakan untuk tidur dan kegiatan lainnya selama berada di pengungsian. Mereka juga hingga saat ini masih mengandalkan sejumlah bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang serta donatur yang sukarela melakukan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan warga korban banjir di Desa Karangligar ini. Dan ini dilakukan warga karena tidak ada aktivitas yang dilakukan selama banjir ini. Mulai dari aktivitas pertanian serta perdagangan, ini juga ikut terendam banjir. Alhasil, kegiatan warga ini lumpuh, artinya perekonomian mereka ini tidak jalan karena kondisi banjir yang merendam pemukiman warga. Sementara curah hujan hingga saat ini belum bisa benar-benar stabil dan hujan seringkali turun yang menyebabkan ketinggian air ini masih terus naik dan surut. Dan selama 2 pekan ini kami hitung sudah 3 kali banjir dengan ketinggian cukup tinggi, artinya mencapai 3 meter hingga 3,5 meter, ini sudah terjadi. Banjir sempat surut dan menyisakan hanya 3 desa dan 3 kecamatan. Namun demikian, hujan kembali turun di wilayah Kabupaten Karawang serta wilayah hulu yang juga menjadi penyebab banjir di wilayah Kabupaten Karawang. Maksud kami wilayah hulu Citarum dan Sungai Cibeet juga menyumbang besar dari banjir di wilayah Kabupaten Karawang ini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa penanganan banjir di wilayah Kabupaten Karawang oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini ada beberapa tahap. Artinya tahap pertama yakni penanganan, evakuasi, serta penanganan saat warga berada di pengungsian. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Sosial serta BPBD ini menjamin pasokan makanan selama mereka ada di pengungsian tersebut. Sementara pihak lain atau dinas lain juga ikut membantu, mengingat area terdampak banjir saat ini atau di bulan ini cukup luas. Dan total data yang kami terima, total awal 60 desa, hingga kemudian hari ini sisa tinggal 19 desa. Oleh karena itu butuh penanganan dari sejumlah pihak, tidak hanya dari BPBD dan Dinas Sosial saja. Pihak-pihak lain juga ikut diterjunkan untuk bisa menangani banjir di wilayah Kabupaten Karawang ini. Selain itu upaya jangka panjang yang juga saat ini sudah mulai dikerjakan adalah pembuatan pintu air pengendali banjir yang saat ini progresnya sudah mencapai sekitar 10%. Dan ini tahap awal sebagai penanganan yang jangka panjang dan diharapkan bisa menjadi solusi atas banjir tahunan yang selama ini terjadi. Lebih dari 15 tahun kami hitung banjir yang terjadi di wilayah Desa Karangligar ini sudah terjadi. Namun baru di tahun ini pemerintah menganggarkan untuk penanganan banjir secara permanen. Artinya nantinya jika pintu air ini sudah jadi dan sudah bisa digunakan, minimal bisa meminimalisir dampak banjir yang ditimbulkan
oleh luapan Sungai Citarum dan Oke. Sungai Cibeet. Dan Baik. diprogreskan September nanti ini akan selesai digunakan dan bisa mengendalikan banjir di wilayah ini. Oke, pengendalian Demikian. banjir ini sudah harus dipercepat, sudah 2 minggu. Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV, terima kasih. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati.